Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke saham pertama, ASI yang ditutup di harga 4.830 menguat 1,68%, asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya, ICE akumulasi. Langsung saja ke tarikannya, ICE bagus. Ya, sideways. Kemana arahnya? Tetap 5.000. Tembus gak tembus? Tapi mungkin akhir Mei ya. Pokoknya tembus lah. Jangan takut. Support yang dipakai 4.700 jangan jebol. Kalau jebol ya pertimbangkan stop loss dulu. Atau kalau Bapak Ibu mau time frame-nya lebih lama, 2 bulan, 3 bulan ke depan, press down aja di 4.400. Simple. Sabar tunggu. Yakin gak target price ini tercapai? Yakin. Saya masih akan tercapai. Bahkan mungkin ya, disclaimer nih, awal bulan depan. Pokoknya kalau ISG bullish tercapai itu. 5.300, 5.400. ASI. Itu aja. Lanjut. Auto yang ditutup dengan 2.210 menguat 0,45%, asing net buy. Kalau bakar semuanya auto di distribusi. Auto di pucuk ya, tapi memang harus bangkit. Bapak Ibu bisa pakai supportnya berapa? 2150, jebol out aja dulu. Kita pakai support minor, support kuat berapa? Tetap 2000. Support kuat tetap pakai 2000 atau ya max 2050. Support minor tadi 2150 jebol itu pertimbangkan stop loss. Mungkin 3% aja Bapak Ibu cut loss. 3,5%. Target kemana nih kalau jalan? Minimal 2300. Uptrend gak ini? Ya, kalau ISG bullish di Juni uptrend 2600 arah auto. Tapi nggak harus dalam waktu dekat Juni ya. Tapi potensi arah ke atas. Ya, coba hitung berapa naiknya harus. Waduh, 18% sih sangat mungkin. Kalau memang ISG bullish, buying power kuat, auto laporan keuangannya bagus, tembus bisa arah 2600 ya. Kita lihat aja. Menarik menurut saya untuk auto. Sebenarnya auto nih kalau swing low sampai 2000 pun masih oke. Bisa jadi kan pola cup and handle. Ya, kembali ke strategi masing-masing aja. Kalau mau pakai stop loss dulu di 2140 boleh juga, nanti buyback di bawah. Mau press down boleh juga, nggak pakai press down pas beli di 2200 dibiarin floating loss dalam terus dia rebound juga nanti target arah 2600, iya nggak masalah juga ya. Kembali strategi kan banyak itu. Untuk auto masih menarik ya, harusnya masih menarik ya. Kalau pandangan saya kemungkinan besar ya, koreksinya nggak nyampe lebih dari 2150. Menurut saya, disclaimer, auto. Lanjut, IMAS yang ditutup di harga 200. Lanjut, IMAS yang ditutup di harga 905 menguat 2,25%, asing net buy. Kalau bukan sebenarnya IMAS akumulasi tipis. Bagus, swing low udah kelihatan swing low 840. Target ke berapa? 970, minim 950. Mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan. Ya, target selanjutnya berapa? 1080. EMA 200 potensi disentuh? Potensi. Kalau nggak akhir bulan, awal bulan Juli. Kemungkinan besar akhir bulan. Tapi kembali lagi nih disclaimer. Itu aja dulu. Support yang harus dipakai berapa? 850, jangan jebol. Lanjut, IMJS yang ditutup dengan 185 menguat 2,77%, asing net sell. Kalau bukan semuanya IMJS di distribusi. IMJS oke nih. Ya, arah kemana? 200. Bahkan 210 minggu ini kah? Mudah-mudahan. Support yang harus dijaga berapa? 180. Simple analisanya. Jangan jebol 180. Tapi kalau Bapak Ibu hitung support kuat ya support kuatnya 165. Jauh. Mending jual dulu kalau dia jebol 180. IMJS. Lanjut. MPMX yang ditutup dengan 1035 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibakar sebenarnya MPMX di distribusi. MPMX bagus. Arah atas gak? Iya jelas arah atas. Sideways nggak akan jebol. EMA 200 nya ini dijaga 990 1000 itu support. Target kemana? Kalau pandangan saya 2 minggu 3 minggu ke depan sampai akhir bulan itu 1080. Peluang besar 1080 arah MPMX. Lanjut, GJTL yang ditutup dengan 1095 terkoreksi 0,9%, asing net buy. Kalau bukan semuanya GJTL di distribusi. GJTL bagus. Ini dia bisa dikatakan di area level yang antara ditarik naik atau kena buang dulu. Tapi kalaupun dibuang, Bapak Ibu sudah tahu kan support yang pasti dijaga berapa? 1990. Tergantung Bapak Ibu kalau ada yang beli di harga tengah-tengah sini, mau pakai stop loss dulu tipis mungkin 2%, 3% atau hold aja sampai profit nantinya karena potensinya masih sama
kalaupun turun minggu ini ke 990, minggu depan tuh sideways. Tetap arahnya atas. Kalau pandangan saya tetap arahnya atas. Target 1200 potensi ditembus. Ya. Disclaimer, hanya masalah waktu lagi. Tunggu aja. Lanjut. BERT yang ditutup di 1750 menguat 0,53%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BERT, didistribusi. Langsung saja ke tekniknya BERT. Waduh. Sideways di atas ini nih ya. Antara tiba-tiba dibuang aja. Sebenarnya Bapak Ibu tuh boleh hot. Kalaupun misalnya kalau Bapak Ibu sudah kebeli ya. Kalau saya sih belum beli ya, dan masih ada saham yang lain yang lebih menarik ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kebeli dan nggak mau pakai stop loss, nanggung, ya bisa average down di 1620. Karena pandangan saya ini konfirmasi breakout, iya jelas. Tetap arahnya sideways, arahnya 1900 lagi. Cuman perlu waktu ya. Sebelumnya potensi lebih ke sideways. Entah sidewaysnya di atas 1700 atau di bawah 1700 nih. Ya, 1700 sampai 1620. Area ini. Nih ya. Kemungkinan besar 1 atau 2 atas nih. Tapi tetap nggak ada potensi tembus 1900. Ada peluang. Itu untuk BERT. Lanjut. Cepin yang ditutup di 4850 menguat 1,04%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Cepin. Didistribusi. Cepin. Bagus. Ke atas. Jelas ke atas. Support 4700 jangan jebol. Kalaupun jebol Bapak Ibu average down aja. Kalaupun nyangkut nggak mau pakai stop loss ya. Karena pandangan saya Cepin kalaupun ternyata fast break minggu depan koreksi itu maksimal 4400. Ya, kalau mau nggak pakai stop loss. Target saya tetap Cepin uptrend tahun ini. Ya udah downtrend lama nih. Ya, downtrend bahkan dari 2022 itu downtrend. Tahun ini di uptrend. Uptrend ke ya minimal 5800, 5300 nih. Peluang besar di uptrend akan mematahkan tren downtrendnya ini yang terbentuk dari Juli 2024 setahun yang lalu. Potensi uptrend swing atas, tinggal tunggu di mana koreksinya. Spek buy, beli harga sekarang pun nggak masalah. Kalau berminat cicil pun boleh. Cepin. Lanjut. Java yang ditutup di 1795 menguat 1,69%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Java akumulasi tipis. Java masih sama gambaran saya. Dia akan sideways. Nah ini Bapak Ibu kalau mau ikutan plan kami ya, kami beli di 175 1300 1350. Target TP kami pertama di 1900, TP 2 nya 2100. Tapi di disclaimer ya, pandangannya Burnet Trader gimana ya, tetap kalaupun nggak bisa tembus 1900 sideways dulu. Dan potensi besar trend line downtrendnya ini dipatahkan kalau nggak akhir bulan Juni. Targetnya sampai berapa? 2050 2100 ya Pak. Itu. Lanjut. Main yang ditutup di 740 menguat 2,06%. Asing net sell. Kalau bukan resminya main akumulasi tipis. Main masih sama sideways. Support yang dijaga berapa? 700 harus dijaga. Jadi main nggak kemana-mana. Masih sideways. Daripada main mending Cepin Java yang lebih menarik. Tapi kalau suka yang volatilitas, main bisa jadi pertimbangan. Ya tunggu aja. Lagi sideways tunggu aja. Yang penting nggak jebol 700 aman. Target ke berapa? Kalau dia ada tarikan 2 minggu ke depan, ya akan tembus 800. Main. Itu. Lanjut. SMGR yang ditutup dengan 2510 terkoreksi 1,56%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SMGR didistribusi. SMGR masih sideways, tapi apakah akan tembus juga nanti 2600? Tembus. Tunggu aja, ambil koreksi, ambil. Dia ini sideways untuk naik ya. Maksimal koreksi berapa? 2400. Back buy kalau dia ke 2400. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. INTP yang ditutup di harga 5075 menguat 0,49%. Asing net sell. Kalau bukan resminya INTP didistribusi. INTP potensi mantul di berapa? 5000. Ini potensi besar minggu ini swing low mudah-mudahan ya. Tapi kalaupun ternyata gagal jebol, ya udah Bapak Ibu out dulu aja di 4900, nanti buyback di 4400 4500. Kalau mau pakai stop loss saya press down di bawah juga nggak masalah. Karena pandangan saya INTP ini kemungkinan besar jelek-jeleknya 2025 itu sideways. Untuk turun lagi membentuk low baru sepertinya tidak. Bahkan lebih cenderung INTP ini sideways untuk dia rebound uptrend. Ini sideways. EMA 200 ini akan ditembusnya. Ya, itu. Target ke berapa? Ya minimal 8000 lah tahun ini. Kalau memang
bullish, laporan keuangan bagus, kuartal 1, kuartal 2, nanti kuartal 3 8.000 sangat mungkin karena INTP kan under value. Itu untuk INTP. Yang terakhir SMBR yang ditutup terkoreksi 6,15% ke harga 244 asing net buy. Bukan sebenarnya SMBR di distribusi. SMBR tunggu koreksi 220 menarik. 220 menarik. Koreksi volume kecil, jangan terlalu percaya, bisa aja terus turun. Kalau Bapak Ibu mau spek buy 236 buang dulu. 236 buang dulu kalau mau ya, atau average down di 220. Kalau pandang saya satu ini nggak akan terjadi. Jadi palingan kalau koreksi itu maksimal 218 ya, dan siap-siap bangkit. Tetap bangkit lagi. Ya, SMGR baru awal kebangkitan. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.